seorang penulis yang punya karya banyak kalau ingin menjadi seorang editor agar bisa diakui, salah satunya yaitu mengambil yang namanya program keprofesian itu tadi ya. Nah, itu tadi salah satunya adalah CED itu tadi, Certificate Editor Book. Biar apa? Biar kalau kita untuk melamar pekerjaan dari TIK, saya juga belajar anak-anak itu mengenal tentang TIK itu seperti apa sih, sejauh mana sih bicara prospeknya di IT itu sebenarnya luas banget sih. Nah, orang IT itu kan banyak tuh bidang keprofesiannya. Nah, bisa jadi programmer seperti itu, atau bisa menjadi seorang sistem analis itu buat perusahaan. Atau kan sekarang perusahaan itu menerapkan yang namanya sistem berbasis komputerisasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Kanzani Am di podcast Suara Tebu Ireng, radionya Santri. Oke, seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe dan juga belum klik tombol lonceng, segera subscribe dan klik tombol lonceng karena apa? Karena biar nggak ketinggalan informasi dan juga ilmu-ilmu yang nanti akan kita share melalui podcast, terutama di channel Suara Tebu Ireng ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dengan narasumber kita yang luar biasa hebat, ya. Pada kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang memang punya kapabilitas di dalam podcast ini. Biasanya membahas tentang IT ataupun di dalam dunia komputer dan juga penulisan buku-buku yang terkait dengan dunia teknologi dan informasi. Nah, pastikan teman-teman semua pada belum tahu lah ataupun pada belum paham terkait itu. Jadi kayaknya Mas narasumber kali ini akan membahas tentang itu yang insya Allah bakal memuaskan dahaga kita akan ilmu tadi. Oke, kayaknya nggak usah banyak cincong ya. Baiknya kita salami dulu narasumber kita kali ini. Selamat datang Mas Rocky. Selamat datang. Oke. Halo. Ya, Mas Rocky. Nama panjangnya siapa? Nama kepanjangan saya Rocky Ardiansyah. Rocky Ardiansyah. Mas Rocky Ardiansyah Yudhistira Putra. Widih. Yudhistira kayak nama Pandawa ya. Iya, betul. Pandawa 5 nama yang paling itu. Oke, berarti asli Jombang. Ya, saya asli Jombang. Itu dari kecil sampai sekarang menempuh pendidikan di Jombang semuanya. Pendidikan di Jombang. Kelahiran tahun 2000 kalau nggak salah. 15. Tahun 2000 bulan Juni. Bulan Juni, 15 Juni. Oh, berarti baru ulang tahun kemarin dong. Ternyata nih, ini sedikit intermezzo ya. Usut punya usut. Mas Rocky ini, saya panggil Mas ya? Ya, oke. Mas Rocky ini, saya kira pertama dosen pas mau ya, karena wah, Masya Allah dari prestasi yang dia dapatkan. Terus ternyata setelah saya melihat CV-nya yang dikirimin sama ibu pembimbing, ternyata kelahiran tahun 2000. Aduh, selisih 2 tahun doang sama saya. Jadi kayak, aduh, langsung insecure saya mau nge-podcast ini, nge-host ini. Nah, berarti asli Dusun Kepuh, Pandak, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro. Iya, betul. Wong Ngoro rek. Ngoro Jombang berarti ya. Ngoro Jombang. Asli Wong Jombang. Kan ada tuh Ngoro Mojokerto. Tapi saya Ngoro Jombangnya. Iya, berarti ini Ngoro Jombangnya ya. Iya. Nah, Mas Rocky ini kemarin berhasil mendapatkan prestasi yaitu atas kelulusan kompetensi bergelar profesi ya, CBPA, Certificate Book and Paper Authorship, sama CED, Certificate Editor Book. Nah, saya sebenarnya kurang paham ya di dalam hal-hal itu ya, tapi kira-kira bisa nggak ya Mas Rocky sendiri jelasin, kira-kira apa sih itu, prestasi apa yang dimaksud, kayak gimana? Oke. Ada sebenarnya ini bukan prestasi sih, tapi lebih ke arah kayak gelar keprofesian atau pekerjaan kita gitu. Nah, itu dua-duanya adalah pekerjaan tentang sebagai seorang penulis, terutama penulis buku gitu. Nah, bukunya adalah buku yang bersifat non-fiksi atau buku ilmiah. Jadi kalau dalam dunia akademis itu ada yang namanya
buku referensi, ada yang namanya buku ajar, dan juga ada yang namanya buku monograf atau buku hasil penelitian. Jadi itu laporan penelitian yang dijadikan dalam bentuk buku. Sama ada 3 itu ya. Sama ada satu lagi sih sebenarnya, yang namanya bunga rampai atau dikenal dengan sebutan book chapter, yang dimana book chapter ini dalam isi bukunya itu setiap bab itu ditulis sama penulis yang berbeda orang gitu. Jadi kayak bab 1 membahas tentang kayak pengantar teknologi pendidikan, terus bab 2-nya mungkin tentang learning management system. Nah, setiap babnya itu beda penulis, beda orang seperti itu. Nah, berarti kayak kalau di dunia puisi itu kayak antologi puisi gitu ya. Ya, betul seperti itu. Iya. Kalau di dunia ilmiah tuh bunga rampai. Bunga rampai. Iya. Oke. Nah, terkait dengan si CBPE atau Certificate Book and Paper Authorship dan CID atau Certificate Editor Book ini pada dasarnya adalah menunjukkan keprofesian kita, bahwa kita itu benar-benar kayak diakui keprofesian kita. Nah, di sini kan kalau dalam dunia akademisi ya, apalagi yang bergabung dalam universitas, terutama yang ikut kayak kegiatan Tridharma dosen yang isinya adalah pendidikan pengajaran, ada yang namanya penelitian dan juga pengabdian, yang dimana dosen-dosen itu juga wajib untuk menghasilkan sebuah karya, terutama dalam bentuk buku. Nah, seperti itu. Nah, Certificate Book Paper Authorship ini menunjukkan kompetensi kita sebagai seorang penulis buku dan juga paper ini jurnal ya, jurnal ilmiah dan juga jurnal seminar atau proceeding namanya, seperti itu. Nah, itu yang akan kayak menunjang kita. Yang pertama itu karena emang kita memiliki bakat dalam bidang penulisan, kita punya karya gitu. Nah, untuk meningkatkan kompetensi kita bisa mengikuti yang namanya kayak sistem pendidikan, dan juga ada tesnya, yaitu, dan juga nanti dapat gelarnya yang gelar non akademik, yaitu gelar keprofesian. Salah satunya adalah Certificate Book and Paper Authorship. Itu adalah keprofesian dalam sebagai seorang penulis, seperti itu. Gitu, ya. Nah, terus yang kedua ada yang namanya Certificate Editor Book. Nah, Certificate Editor Book ini pada dasarnya adalah keprofesian kita sebagai seorang editor. Nah, syarat dalam dunia penulisan, syarat untuk menjadi seorang editor adalah memiliki berbagai pengalaman sebagai seorang penulis, seperti gitu itu. Ya? Nah, jadi editor ini yang istilahnya itu lebih menguasai gitu dalam bidang penulisan. Nah, seorang penulis yang punya karya banyak, kalau ingin menjadi seorang editor, agar bisa diakui, salah satunya yaitu mengambil yang namanya program keprofesian itu tadi ya. Nah, itu tadi salah satunya adalah CID itu tadi, Certificate Editor Book. Biar apa? Biar kalau kita untuk melamar pekerjaan, terutama sebagai editor di sebuah penerbit, entah itu penerbit minor atau penerbit mayor kayak Depublis atau mungkin penerbit Andi yang penerbit besar-besar itu. Berarti kayak penerbit besar atau penerbit besar kecil itu. Nah, keprofesian itu sangat penting untuk ditunjukkan salah satunya melalui program sertifikasi dan didukung dengan publikasi yang pernah kita buat, ya, seperti itu. Salah satunya adalah buku. Kayak jadi editor gitu jadi ya. Editornya, nah, keren ya kan, kayak apa ya? Tadi kan Mas Roky kan bilang kalau misalkan kalau di dunia Tridharma itu kalau misalkan dosen itu harus bikin sebuah karya. Iya. Nah, ini Mas Roky belum jadi dosen aja udah bikin karya. Saya lihat di CV-nya itu karyanya banyak banget. Ada yang jurnal atau paper itu ya. Ada jurnal atau paper itu. Bahkan jurnal Sinta 2 yang biasanya itu buat lulusan S2 atau bahkan dosen pun untuk Sinta 2 itu juga perlu usaha kerja keras. Berarti harus teliti, harus ini ya. Karena reviewernya yang memang benar-benar kompeten banget. Apalagi kan Sinta 2 itu grade-nya tinggi, biasanya reviewernya itu adalah doktor atau lulusan S3. Kalau apa? Kayak itu kan Sinta itu berarti kayak model review jurnal gitu ya. Grade-nya ya. Itu biasanya ada berapa grade tuh kayak gitu? Nah, kalau Sinta itu ada 6, ada dari Sinta. Yang paling tinggi adalah Sinta 1 dan yang paling rendah adalah Sinta 6. Bawahnya Sinta 6 itu adalah tidak Sinta atau belum terakreditasi Sinta. Gitu ya. Nah, Sinta 1 dan Sinta 2 itu adalah
level publikasi yang paling tinggi dan juga tentunya memiliki bobot poin besar terutama buat dosen seperti itu. Nah, karena dalam dunia perguruan tinggi itu setiap mahasiswa itu juga mewajibkan nanti bisa publikasi jurnal. Nah, kebetulan saya mendapatkan kesempatan bersama dosen untuk melaksanakan penelitian tentang research and development, pengembangan gitu, dan alhamdulillah kolaborasi ya gitu. kolaborasi bersama dosen, dan alhamdulillah bisa terbit di Sinta 2 di Sinta 2 di Sinta 2. Nah, kalau ngomongin Sinta tuh kadang keinget sama teman-teman yang lagi ngurusin skripsi ya, Mak. Biasanya habis bikin skripsi kan suruh jurnal ya. Suruh bikin jurnal itu kayak aduh ngurusin ini biar Sinta ini. Aduh, lah itu kira-kira tipsnya gimana? Kenapa kok bisa lolos bahkan sampai Sinta 2 yang notabene nggak semua orang bisa, apalagi seorang masih sekelas mahasiswa ya. Yeah. Mungkin siapa tahu buat saya nanti. Iya, kira-kira gimana itu tips-tipsnya atau ada triknya atau hal-hal yang mendasari di situ. Oke. Bicara tentang tips, sebenarnya ini kalau kita nulis jurnal, nulisnya itu bukan hal yang sulit sih, karena selama kita tahu sistematika penulisan, kita tahu panduan penulisan jurnal, maka dan juga kita paham banget tentang kayak penulisan laporan penelitian, maka kalau kita ingin nulis jurnal itu bukan hal yang sulit, malahan hal yang mudah. Sebenarnya yang bikin sulit itu adalah ketika waktu proses seleksinya sih, seperti itu. Di seleksinya. Nah, ya. Cuman bicara tentang penelitian jurnal, nah gini, setiap penerbit jurnal kan di kampus itu penerbit jurnalnya kan ada banyak, ada yang jurnal pendidikan agama Islam, ada yang jurnal teknik, ada yang jurnal teknologi informasi dan sebagainya macamnya. Nah, setiap jurnalnya itu punya template-nya tersendiri. Nah, beda-beda. Meskipun satu kampus punya template-nya tersendiri. Berarti tergantung jurusan apa yang atau tergantung jurusan sama kerjasama dengan redaksi jurnalnya seperti itu. Ya. Nah, terus pada dasarnya jurnal Sinta, meskipun Sinta 2 itu juga masih pakai bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kalau tentang tipsnya itu, pertama, kalau emang ingin publikasi di jurnal Sinta, yang saya sarankan adalah coba publikasi di jurnal Sinta yang levelnya rendah. Mungkin minimal Sinta 5 atau Sinta 4-nya dulu gitu. Kalau Sinta 6 menurut saya itu terlalu mudah. Terlalu mudah. Karena apa? Bagi saya itu Sinta 6 itu kakaknya yang belum Sinta gitu. Jadi tidak jauh beda. Nah, kalau Sinta 5 dan Sinta 4 ini yang membedakan adalah penerbit jurnalnya itu punya reviewer yang berasal dari luar kampus. Gitu ya. Jadi kayak jurnal yang grade-nya tinggi itu, meskipun kan waktu saya terbitnya di Brawijaya, reviewernya itu bukan dari Brawijaya tapi dari kampus lain. Dari kampus lain. Ya, dan juga karena levelnya tinggi, reviewer yang dicari adalah yang sudah dianggap ahli atau pakar, lulusan S3. Dan benar-benar teliti itu Pak Desi. Benar-benar teliti. Nah, kayak apa ya istilahnya? Tadi ngomongin yang Sinta terus penulisan jurnal. Oke, mungkin kita agak sedikit mundur ke belakang ya. Istilahnya saya kan baca itu karya-karyanya banyak. Buku, terus apa namanya? Jurnal, paper, dan itu istilahnya berbau ilmiah. Terutama di dunia IT ya, teknologi informasi. Nah, kira-kira gimana perjalanannya kok? Kan mesti nulis-nulis kayak gitu ataupun bikin-bikin terus butuh yang namanya kecintaan kan gitu, kecintaan atau kesukaan kan. Nggak mungkin kita sampai lah katakanlah satu kali buku atau apa ya bisa buat mungkin memenuhi sesuatu. Tapi kalau misalkan nulisnya bisa sampai banyak itu kan berarti kayak memang punya passion di situ. Itu gimana perjalanannya kok bisa sampai dari awalnya apa yang mendasari kok? Mungkin dari SMK-nya atau mungkin jangan-jangan SD-nya udah atau dari lahir udah berminat jadi IT kan? Oke. Sebelumnya begini sih. Saya dulu itu juga tidak punya pikiran untuk menjadi seorang penulis. Tapi kan saya waktu sekolah itu juga sambil bekerja gitu. Jadi saya sekolah itu bekerjanya sambil jadi jaga warnet atau operator warnet lah. Operator warnet nih. Ya, operator warnet itu ya, saya billing operator. Mas nge-lag. Mas nambah paketannya. Oke, nah saya itu nyambi sekolah SMK itu juga kerja
jaga warnet. Nah, saya suka komputer itu sejak masih sekolah sih, bahkan SMP. Soalnya ya itu sih, saya tertarik komputer, saya selalu pengen belajar tentang komputer. Akhirnya pas waktu SMK saya ambil yang namanya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan gitu. Jadi masih sesuai lah. Ya, emang dari dulu saya ambil pendidikannya emang karena kesukaan saya, bukan karena pilihan orang tua atau tuntutan kayak gitu. Soalnya kesukaan saya itu nanti yang akan membawa bakat saya akan menjadi orang apa ke depannya gitu. Dan lebih enjoy ya. Kalau misalkan memang benar-benar kita suka ya. Belajar itu enjoy, bukan merasa tertekan gitu. Orang suka matematika karena ya itu tadi, punya passion, suka menghitung, suka bergerak di tentang kayak perhitungan seperti itu. Begitu juga dengan komputer. Berarti kayak misal Jerome Pauline itu di matematika, kalau saya mungkin Jerome Pauline-nya IT. Kayak gitu ya. Soalnya struktur mukanya mirip. Waduh. Iya, berarti dulu SMA atau SLTA-nya SMK. SMK. Ya. SMK PGRI 1 Jombang. Seperti itu. Lulusan di PGRI ya. Terus habis itu lanjut setelah mendalami ke hobi, bisa bukan hobi berarti ya, kesukaannya di bidang TKJ berarti ya. TKJ dulu. Teknik Komputer Jaringan, terus lanjut di Universitas Hasyim Asy'ari. Di sebelumnya tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018. Sebelum saya lanjut itu kan gini, saya juga alhamdulillah punya prestasi, pernah ikut lomba TKJ tingkat Jawa Timur, juara 3 sebagai kayak rekayasa jaringan untuk sebuah laboratorium, itu kan ada kompetisinya itu. Nah, saya alhamdulillah juara 3. Nah, waktu itu saya juga dapat si beasiswa di Malang, di STIMIK Pratnya Paramita Malang itu sebesar 11.800.000, itu pendidikan full D3. D3. Ya. Terus gini, pas waktu saya lulus SMK, pas hari setelah ujian nasional itu berakhir, saya diminta sama pengadilan agama, dikontrak gitu. Nah, kebetulan waktu itu pengadilan agama mau mengadakan yang namanya akreditasi seperti itu, akreditasi lembaga gitu. Nah, di sana saya juga diminta sebagai seorang IT-nya seperti itu. Jadi sebelum saya kuliah saya sempat bekerja juga. Selain jaga warnet, saya bekerja di pengadilan agama Jombang. Gitu. Pengadilan agama Jombang itu hanya beberapa bulan saja sebagai pegawai IT. Nah, terus mengenai kuliah saya, ini sebenarnya orang tua itu bukan untuk yang aneh-aneh sih, cuman karena mempertimbangkan banyak hal. Apalagi kan waktu itu yang saya dapatkan itu kan masih swasta gitu. Yang di Malang itu ya. Nah, prinsip orang tua saya itu kalau sama-sama swasta mending cari yang di Jombang saja, karena saya di rumah itu juga bantu orang tua untuk itu usaha. Seperti itu, toko kelontong itu. Sampai sekarang juga. Nah, terus kalau mengenai kesukaan menulis, nah itu dari SMK itu sering kayak tugas itu berupa kayak laporan project gitu kan. SMK ya banyak prakteknya. Banyak praktek. Guru itu minta dibuatkan laporan tentang kayak prakteknya itu seperti apa. Nah, kan tuh banyak, itu sebenarnya sudah sejak kelas 10 itu. Nah, bakat saya menulis itu terasah dari situ. Tapi ya itu sih, mungkin masih sebatas laporan seperti itu. Tapi mungkin dari situ juga kayak udah kerasa senangnya di sini karena banyak prakteknya terus laporan nulis, gitu dan lain sebagainya. Terus di rumah juga bantu orang tua ya pas kuliah ya, insya Allah mungkin berkahnya juga di situ. Amin. Nah, terus setelah akhirnya kan memutuskan di Unhas ya. Unhas ngambilnya berarti jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika berarti di IT ya. Di IT-nya juga. Tapi kalau boleh tahu mungkin buat teman-teman atau teman-teman penonton yang misalnya belum tahu kalau kuliah di IT itu kurang lebihnya gimana, atau membahas tentang apa atau mempelajari apa, itu mungkin bisa dikasih tahu dikit lah buat teman-teman gimananya. Dan berdasarkan perspektifnya Mas Rocky ya. Nah, banyak yang menganggap kuliah di prodi teknik informatika itu sulit, apalagi hubungannya dengan matematika murni sama pemrograman. Cuman ya itu tadi sih, kalau kita sudah sesuai passion, suka dunia komputer, apalagi kalau dunia komputer itu sering menghitung, bahkan TKJ itu juga
banyak menghitungnya seperti gitu. itu. Nah, saya ambil teknik informatika itu juga sesuai dengan pilihan saya sendiri, bukan tuntutan orang lain karena emang saya suka seperti itu. Berarti emang punya basic suka matematika dan suka hitung-hitung ya. Hitungnya, ya. Kalau saya sih benar saya masuknya bukan ITI. Ketertarikan saya dalam dunia komputer juga menjadi lebih meningkat karena yaitu tadi kesukaan saya ambil di teknik informatika seperti itu. Nah, berhubung ini kuliah ini saya sudah tahu sih sebelumnya itu kalau tugasnya itu tidak hanya melulu soal tugas harian, terus kayak ulangan, UTS dan itu. Nah, dalam pendidikan kuliah itu kita itu bisa yang namanya kerjasama dengan dosen gitu, biar gimana hasil perkuliahan kita itu lebih bermanfaat lagi kayak gitu. Nah, ya optimal ya manfaat dan juga manfaat. Jadi nggak hanya sekedar tugas yang disimpan dalam arsip, tapi itu bisa dipublikasikan dan buat belajar orang lain yang membaca hasil tugas kita seperti itu. Nah, di sini saya pernah mengusulkan tugas waktu kuliah saya di semester 3 itu tugas praktek. Itu kan dosen saya waktu itu minta laporan. Nah, karena saya suka banget dengan tugasnya, saya minta, Pak, ini jadi buku saja ya, gitu kan. Apalagi dosen ya. Dosen punya kewajiban nulis buku itu saya sudah tahu pas waktu kuliah. Nah, cuman saya hanya penasaran sih, apakah saya sebagai mahasiswa itu bisa nulis buku atau tidak. Nah, kebetulan bukunya itu juga buku tentang komputer, tentang jaringan. Tapi juga. Berarti inisiatifnya dari Mas Rocky ya? Iya, cuma ya itu tadi, inisiatif yang didukung dengan kerjasama dengan dosen kita. Fasilitas. Soalnya apa ya, sebagai seorang penulis pemula kan kita banyak belajarnya gitu. Meskipun kita dikatakan sebagai ahli di bidangnya, tapi kalau dalam penulisan itu ibaratnya kita berbicara melalui tulisan seperti itu. Nah, alhamdulillah buku pertama waktu itu juga terbit dan kedepannya saya juga masih diajak nulis buku lagi, terutama berkaitan dengan mata kuliah seperti etika hukum cyber, itu juga bersama dosen saya, dan juga sempat diajak penelitian dosen seperti itu. Kebetulan juga programnya pemerintah. Nah, karena dosen saya itu berasal dari teknik informatika, jadi kebanyakan kegiatannya itu adalah yang berbasis teknologi informasi seperti itu. Nah, semua kegiatan-kegiatannya saya tulis menjadi sebuah karya buku yang sudah saya tulis sampai sekarang ini seperti itu. Berarti memang karena tadi inisiatif terus difasilitasi dosen, berarti kayak penelitian sama dosen kayak gitu ya. Dan itu. Terus kayak sampai memang bener-bener seneng, terus soalnya kan kebanyakan kayak mahasiswa sekarang ya yang mohon maaf ini jadi kayak waduh dikasih tugas nih gitu kan, dikasih tugas terus waduh apalagi laporan waduh gitu kan, dan itu biasanya malah cuma sekedar ngerjain terus jadi arsip terus kayak nggak dipublikasikan kan sayang ya. Jadi benar-benar memang istilahnya kalau memang kita punya ada apa ya istilah tiket buat biar ini nggak sia-sia ataupun nggak sayang cuman asal bikin itu kita harus punya inisiatif ya. Gimana bisa Pak? Diusulkan ke dosen bikin buku lah toh hitung-hitung buat nanti masuk karya kita dan juga kalau kita bicara apakah dapat fee, ya alhamdulillah sih saya selama 4 semester itu juga nggak pernah bayar. Nah, untuk meningkatkan seneng saya kalau untuk meningkatkan keprofesian saya, karena saya adalah lulusan sarjana komputer yang saya emang profesi di bidang IT, dan juga di sisi lain saya profesinya di bidang menulis, saya ambil yang namanya program sertifikasi yaitu Certificate Book and Paper Authorship dan Certificate Editor Book seperti itu. Itu untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang penulis. Meskipun saya lulusan Eskom. Itu belajarnya di mana, maksudnya? Apakah dari dosen yang ngasih tahu terus kamu belajar sama saya di ini atau ada lembaga tertentu? Ada lembaga tertentu. Ada lembaga di Jombang sendiri? Bukan, di luar Jombang. Tapi itu pakai biaya sendiri kayak gitu? Pakai program hibahnya dosen. Kan saya dapat itu kan masih saya simpan. Nah, saya buat itu. Berarti tabungannya sampean sendiri ya? Cuman gitu. ya kebetulan alhamdulillahnya itu dapat dari hibahnya dosen. Karena sudah bantu untuk menulis buku dan jurnal. Berarti kayak benar-benar istilahnya kalau kadang kan saya buka TikTok atau apa ya, itu kayak ada motivational quotes daripada kita uang itu kita bikin cuman buat kayak gini, gimana kalau buat upgrade diri kan kayak gitu. Salah satunya buat kayak ke lembaga-lembaga khusus itu ya, dan istilahnya benar-benar
ya akhirnya karena sampai bisa punya Mas Rocky ini bisa punya prestasi ataupun gelar kompetensi profesi itu kan manfaat dan juga buat orang ataupun buat sendiri kan banyak banget ya seperti itu. Nah kalau ngomongin nih misal tadi kan wah udah panjang lebar dari depan terus ini dan saya sendiri sebenarnya nggak terlalu ngerti tentang IT tapi kayak asik aja gitu asik kan. Asik aja, iya. Cuman kalau ngomongin prospek ke depan ya, biasanya kalau di dunia IT, di dunia IT itu kira-kira gimana? Maksudnya apakah jadi seperti apa ataupun apa ada yang memang kalau saya kan memang Mas Rogi kan kayaknya lebih suka kayak di nulis praktek tapi juga sambil nulis laporan dan lain sebagainya. Atau ada yang memang murni praktik kan mungkin ada ya teknisi dan itu gimana? Oke, kalau bicara prospeknya di IT itu sebenarnya luas banget sih. Nah, orang IT itu kan banyak tuh bidang keprofesiannya. Nah, bisa jadi programmer seperti itu atau bisa menjadi seorang sistem analis gitu buat perusahaan. Atau kan sekarang perusahaan itu menerapkan yang namanya sistem berbasis komputerisasi seperti itu. Jadi semua kegiatan perusahaan itu sudah berbasis komputer. Nah, kita bisa menjadi bagiannya di situ. Dan juga dalam IT. Nah, ini kebetulan saya juga bergerak di bidang pembuatan game. Nah, dalam nah untuk kampus Unhasi sendiri dan juga beberapa kampus mitra saya menyediakan jasa pembuatan game untuk pilihannya para dosen-dosen seperti itu. Nah, saya pernah dengar dikit-dikit kalau pemrograman game itu kayak pakai Java bisa. Ya. Terus Python atau Python juga bisa. Oh, bisa. Nah, itu ya tahu dikit-dikit lah ya. Nah, itu berarti sampean juga suka game juga atau gimana? Kalau saya nge-game-nya itu tidak terlalu suka sih. Cuman saya suka apa ya, kayak berkreasi lah lebih ke arah situnya. Seperti itu, Dan dengar-dengar kan kalau di dunia IT atau nanti di perusahaan itu kan gajinya besar ya. Soalnya itu benar-benar dibutuhkan. Dan skill IT itu nggak semua orang bisa, kan gitu. Betul. Dan itu sebenarnya kalau menurut saya agak rumit lah ya. Ya, seperti itu. Nah, enaknya lagi seorang IT itu juga bisa bekerja sebagai pekerja lepas atau freelancer. Nah, saya sebagai seorang IT, saya lebih mendalami pekerjaan saya sebagai freelancer sih selama masih mahasiswa sampai sekarang, terutama untuk pembuat game seperti itu. Saya mengerjakannya dari mana saja, tidak hanya dari rumah, kadang juga di kafe seperti itu. Jadi ya tetap dapat income, apalagi pekerjaannya fleksibel banget seperti itu. Jadi tidak harus bekerja di kantor, memungkinkan kita bekerja secara freelance atau bahkan memungkinkan kita untuk membuka perusahaan software house seperti itu. Software house. Kalau di dunia itu software house. Kalau ngomongin software house biasanya kalau di secara umum ya itu contohnya apa kalau software house? Penyedia layanan aplikasi seperti itu. Contohnya mungkin kampus kalau belum memiliki sistem kayak siakat gitu. Nah, software house itu yang kan nanti menyediakan seperti itu. Kayak mungkin bikin aplikasi apa gitu. Seperti itu. Dan itu pakai bahasa pemrograman yang kalau pemrograman ya pasti kan namanya sistem. Sistemnya ya. Iya, seperti itu. Iya. Dan apa istilahnya? Kalau di dunia itu kan prospek kerjanya agak banyak. Kalau Mas Rocky sendiri udah ada kayak gambaran ke depan mau kemana atau lebih ke sementara saya pengen upgrade value dulu ataupun gimana atau seperti apa, Mas? Kalau saya gambaran prospek ke depannya juga sudah ada, cuma saya lebih ke arah upgrade value dulu sih. Jadi saya juga perintis jasa pembuatan game gitu. Namanya Arsamada Indonesia. Apa? Arsamada Indonesia. Nah, itu software house saya yang bergerak di bidang pembuatan game. Nah, gamenya adalah game edukasi. Saya melayani untuk kebutuhan para dosen-dosen terutama untuk penelitian. Nah, untuk upgrade value saya juga menjadi seorang guru di SD, terutama guru TIK sekarang guru TIK. Nah, dari TIK saya juga belajar anak-anak itu mengenal tentang TIK itu seperti apa sih, sejauh mana sih gitu. Nah, saya sebagai guru TIK harus memberikan pembelajaran TIK yang benar-benar positif dan juga tentunya ada etika karena anak-anak itu masih zaman-zamannya bermain dan juga kadang penggunaan internet itu perlu dibatasi juga dan diawasi orang tua. Nah, sebagai guru juga sama seperti itu. Nah,
game yang saya buatkan itu adalah game edukasi yang isinya adalah banyak tentang pembelajarannya seperti itu. Apalagi anak-anak kan suka bermain game. Oh iya, berarti belajar lewat game kan lebih asik dan anak-anak kecil juga istilahnya lebih masuk juga, lebih tercerna di otak sama anak-anak kan kurang gitu. Seperti itu. Nah. Gitu ya. Dan istilahnya itu tadi apa namanya? Yang software house-nya Mas Rocky itu Arsa Madainisa itu mungkin ada filosofinya atau apa? Atau singkatan mungkin jangan Ardiansyah. Madanya apa? Oh enggak ya, cuman kalau itu sebenarnya itu singkatan dari nama-nama tim saya sih. Karena apa ya, kita berarti itu sampean enggak berdiri sendiri ya? Enggak berdiri sendiri. Saya punya tim. Punya tim. Ya. Untuk project manajernya ada sendiri lagi, untuk bagian marketingnya ada sendiri lagi, untuk finansialnya ada sendiri lagi gitu. Karena untuk berbadan PT itu pun juga minimal harus 2 orang, nggak boleh sendirian seperti itu. Nah, karena kedepannya saya pengen itu bisa dikenal sama industri lain dan juga kampus lain, saya legalitaskan juga, terutama jika saya ingin melobi di programnya Kedaya Reka yang kita itu nanti akan kolaborasi dengan berbagai macam perguruan tinggi. Legalitas sangat penting banget dalam dunia bisnis. Jadi memang benar-benar diakui dan hak cipta kita juga terutama itu ya. Apa namanya? Kita udah ngobrolin panjang nih dari awal terus sampai beberapa ke depan. Nah, kira-kira mungkin ya Mas Rocky bisa memberikan sedikit closing statement buat teman-teman penonton, terutama terkait jurnal ataupun penulisan atau di dunia kuliah ataupun mungkin tentang semangat yang Mas Rocky punya dalam menjalani berkarya atau membangun cita-cita Mas Rocky. Terserah. Silakan. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah tetap berpegang teguh sama bakat dan minat yang kita miliki. Nah, terutama untuk ambil pendidikan sesuaikan dengan keminatan kita seperti itu. Dan juga asah terus hobi teman-teman yang nantinya kedepannya itu akan menjadi kayak sumber penghasilan buat teman-teman sendiri. Nah, dan juga harapan kedepannya nanti barangkali teman-teman bisa membuka lembaganya sendiri. Terus kalau berkaitan dengan bidang penulisan gitu nanti juga akan saling mendukung seperti itu. Nah, bicara tentang penulisan nih, sebagai seorang penulis buku saya punya sebuah kayak quote, jika teman-teman ingin membaca sebuah buku namun belum ada yang menulisnya, maka teman-temanlah yang akan menulis buku tersebut. Seperti itu. Keren. Wah, Mas Rocky ini benar-benar out of the box kalau yang dipikirin saya ya setelah saya ngobrol-ngobrol panjang sama Mas Rocky. Dan sebenarnya kita cukupkan dulu podcast kali ini. Kayaknya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast depan. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Siapa tahu nih setelah podcast ini kita bertemu lagi dengan Mas Rocky yang nanti sudah itu kan production house dan kesini lagi dengan berbagai cerita ataupun ilmu-ilmu yang nanti bakal disampaikan kepada teman-teman. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas Rocky. Saya juga terima kasih banyak Mas Kanza. Dan jangan lupa sahabat teman-teman buat nonton Suara Tubuh Ireng. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan terima kasih buat teman-teman semua penonton yang sudah nonton dan juga stay di Suara Tubuh Ireng. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.